kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika yang bertemakan mengenai aritmatika sosial di kelas 7 semester 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan baca doa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke pembelajarannya. Namun sebelum itu, yuk kita siapkan dahulu alat tulisnya masing-masing, seperti buku, pensil, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan dari aritmatika sosial. Nah, jadi aritmatika sosial ini ada pada matematika SMP kelas 7 di semester 2. Nah, nanti di aritmatika sosial ini kita akan membahas apa aja sih? Nah, ini table of content dari aritmatika sosial. Jadi di aritmatika sosial ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang harga pembelian dan juga harga penjualan. Pasti kalian udah tahu kan apa itu harga beli dan apa itu harga jual. Kalian pasti sering menemukannya ketika sering membeli jajanan di warung, ataupun jajanan di pasar, ataupun jajanan di toko ataupun supermarket. Lalu ada untung dan rugi. Nah, biasanya kita menemukan apa itu keuntungan dan juga apa itu kerugian pada pedagang. Lalu ada diskon dan pajak. Pasti kalian udah tahu dong diskon itu apa, pajak itu apa. Lalu yang keempat, ada bruto, tara, dan neto. Lalu yang kelima, ada bunga tunggal. Selanjutnya, nah ini perhatian sebelumnya kepada teman-teman ataupun siswa-siswa Bapak ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan untuk mengisi absensi dengan cara menulis nama lengkap dan juga nomor absen di kolom komentar. Kalau sudah, kita simak bahasan selanjutnya. Nah ini, apa itu aritmatika sosial? Pasti dari gambar juga udah kelihatan dong apa itu aritmatika sosial. Jadi, pasti dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Nah, dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian. Antara lain, ada penjualan, ada pembelian, ada keuntungan, kerugian, bunga, pajak, serta bruto, tara, dan neto. Nah, di dalam materi ini, kita akan diajak untuk menemukan dan juga memahami rumus terkait kegiatan aritmatika sosial. Diharapkan, dengan rumus tersebut, tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Nah, untuk lebih mudah dipahami dengan rumus-rumus tersebut yang nanti akan kita temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian mengenai aljabar sederhana yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Setelah itu, kita akan mempelajari materi ini dan diharapkan kalian bisa memahami tentang aktivitas di sekitar kita yang terkait dengan aritmatika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, yaitu aritmatika sosial, diharapkan juga kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika suatu saat ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait dengan aritmatika sosial. Jadi maksudnya, ketika kalian nanti sedang berbelanja ataupun berjualan, kita bisa menentukan apa itu harga penjualan, apa itu harga pembelian, dan juga kita bisa memperoleh keuntungan dan juga kerugian dari penjualan tersebut. Contohnya seperti pada gambar di samping ini. Nah, ini adalah contoh salah satu dari aktivitas aritmatika sosial, yaitu tentang jual dan juga beli. Nah, di sini ada seorang pedagang, dagangannya pasti mengalami keuntungan ketika menjualkan perdagangannya. Tapi ketika dagangannya masih banyak, maka dagangan tersebut ataupun penjualan tersebut mengalami kerugian. Dan itu adalah salah satu contoh sederhana mengenai aritmatika sosial yang dapat kita temui di sekitar kita. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang harga pembelian dan juga harga penjualan. Oke, siapkan dulu alat tulisnya. Kita simak materi berikut.
Oke, sebelumnya kita akan mengamati dahulu. Misalnya harga sebuah buku tulis adalah 3.000, sedangkan uang budi hanya cukup membeli 10 buku tulis. Maka tentukan yang pertama jumlah uang budi untuk membeli buku tulis tersebut, dan juga yang kedua adalah banyaknya buku yang dibeli budi jika harga buku tulis tersebut turun menjadi Rp2.500. Nah, ini kita akan mengamati. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah seluruhnya uang budi untuk membeli 10 buku tulis jika harganya Rp3.000. Sedangkan yang kedua, berapa jumlah yang dapat didapatkan budi, banyaknya buku yang dapat dibeli budi jika harga buku tersebut menjadi Rp2.500. Jawabannya adalah saya akan ataupun Bapak akan jelaskan dahulu. Yang pertama, tadi kan harga budi diketahui adalah satu buku tulis Rp3.000. Sedangkan uang budi hanya cukup untuk membeli 10 buku. Nah, maka dari itu, dengan menggunakan operasi perkalian sederhana, jadi jumlah uang budi untuk membeli 10 buku adalah tinggal menggunakan operasi perkalian, yaitu Rp3.000, maka ini adalah harga dari satu buku dikali 10, maka harganya adalah Rp30.000. Jadi yang pertama adalah jumlah seluruhnya uang budi yang dibutuhkan ketika membeli 10 buku adalah Rp30.000. Bagaimana jika yang kedua, banyaknya buku yang dapat dibeli budi jika harga buku tulis tersebut menjadi Rp2.500? Nah, ini menjadi Rp2.500. Ayo gimana teman-teman? Nah, seperti ini. Kita diketahui dahulu, yaitu harga satu buku menjadi Rp2.500. Sedangkan uang budi keseluruhannya adalah Rp30.000. Ini didapatkan dari pertanyaan ataupun jawaban dari yang pertama. Kita masukkan saja, maka dengan menggunakan operasi pembagian sederhana, jadi jumlah banyak buku yang dapat budi beli jika harga satuannya turun menjadi Rp2.500 adalah tinggal 30.000. Ini jumlah keseluruhan total yang A tadi, jumlah seluruh buku di 500 ini menjadi 2.500. Itu adalah harga per satu buku. Maka 30.000 dibagi 2.500 adalah 12. Maka buku yang dapat dibeli budi ketika harganya turun menjadi 2.500 adalah 12 buku. Oke, paham teman-teman? Udah paham? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke pokok yang pertama. Jadi, harga pembelian adalah harga yang didapatkan oleh seorang pedagang ketika membeli barang dagangannya di produsen. Yang kedua, harga penjualan adalah harga yang ditentukan oleh seorang pedagang ketika menjual barang-barang dagangannya kepada pembeli. Jadi, jangan salah persepsi di sini, teman-teman. Untuk harga pembeli di sini kita berperilaku ataupun menjadi seorang pedagang. Nah, ini adalah harga beli. Harga beli itu adalah harga yang didapatkan oleh seorang pedagang ketika membeli barang dagangannya di produsen. Misalnya, saya membeli 10 buku di suatu agen buku. Nah, itu berarti penjual membeli buku di agen. Sedangkan harga penjualan adalah harga yang ditentukan oleh seorang pedagang
ketika menjual barang-barang dagangannya. Berarti ini di sini penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli. Oke, jangan terbalik ya teman-teman. Harga jual itu adalah harga pedagang ataupun harga penjual ketika membeli modal ataupun membeli dagangannya di produsen. Sedangkan harga penjualan adalah harga yang ditentukan oleh seorang pedagang ketika menjual barang-barang dagangannya pada pembeli. Oke, udah paham perbedaannya teman-teman? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelumnya ini adalah potret kegiatan jual beli di pasar. Ini adalah penjual, dan juga ini adalah pembeli. Nah, ini adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas dari aritmatika sosial. Next. Nah, sebenarnya yuk kita bernalar. Nah, kita bernalar menggunakan pemikiran kita ataupun logika kita sebagai pembelajaran matematika di aritmatika sosial. Misalnya seperti ini. Seorang pedagang membeli jeruk di agen sebanyak 40 kilo dengan harga 5.000 per kilo. Oke. Lalu, kemudian pedagang itu menjual jeruknya 30 kilo, diantaranya dijual dengan harga 6.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 4.000 per kilo. Nah, berapakah harga pembelian dan juga harga penjualan dari pedagang itu? Nah, ini penyelesaian kita akan menentukan dulu adalah harga pembeliannya. Nah, harga pembeliannya adalah kita tentang menggunakan operasi perkalian aja, karena tadi membeli 40 kg jeruk dengan harga 5.000 per kilo. Nah, ini adalah 40 kilo dikali 5.000 per 1 kilo, maka tinggal 5.000 dikali 40 jadi 200.000. Nah, ini adalah harga pembeliannya adalah 200.000, maka harga penjualannya adalah di sini kita akan menggunakan perkalian dan juga penjumlahan yang sederhana. Kita lihat. Menjual jeruknya 30 kilo, diantaranya dijual dengan harga 6.000 per kilo. Nah, ini harga penjualan adalah yang pertama 30 kilo dijual dengan harga 6.000 per kilo, maka tinggal 30 dikali 6.000 ditambah karena tadi membeli 40 kilo dan yang udah diketahui adalah 30 kilo diantaranya dijual dengan harga 6.000 dan sisanya adalah dijual dengan harga 4.000, maka sisa dari 30 ini dari 40 adalah 10 kilo. Maka 10 kilo ini tinggal dikali 4.000. 30 dikali 6.000 sama dengan 180.000 dan juga 10 kilo dikali 4.000 adalah 4.000. Maka 180.000 ditambah 40.000 adalah 220.000. Jadi harga pembelian jeruk tersebut adalah 200.000, sedangkan harga penjualannya adalah 220.000. Nah, ini pun keterkaitannya dengan untung dan juga rugi. Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Kita beri gambaran sedikit. Nah, ini kan harga pembeliannya kepada agen adalah 200.000. Berarti ini adalah modal untuk membeli barang dagangannya. Nah, sedangkan harga penjualannya yaitu dijajakan kepada pembeli adalah 220. Nah, ini adalah keuntungannya ataupun pendapatannya. Nah, ketika kita pendapatannya lebih besar daripada modal, maka penjualan pedagang tersebut yang mengalami keuntungan 20.000. Kenapa? Karena pendapatannya adalah 220 dan juga modalnya adalah 200.000. Jadi tinggal 220 dikurangi 200.000 adalah 20.000. Kalau ini dikaitkan dengan keuntungan dan juga kerugian, maka pedagang ini adalah mengalami keuntungan 20.000. Kita lanjut ke keuntungan dan juga kerugian. Kebetulan sebelumnya kan
kita membahas sedikit tentang keuntungan dan juga kerugian. Nah, apa itu keuntungan? Jadi keuntungan itu terjadi jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Atau dengan kata lain, tadi modalnya lebih kecil daripada pemasuk atau pemasukannya lebih besar daripada modal yang diperlukan. Nah, keuntungan adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian adalah hasilnya positif. Kita akan membahas. Nah, ini ada persentase keuntungan. Nanti kita akan membahas contoh soalnya agar lebih paham. Nah, ini ada misalkan pedagang membeli barang dengan harga 100.000 di agen, lalu dijual kembali dengan harga 150.000. Nah, dengan menggunakan konsep keuntungan, yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian adalah, nah ini harga penjualannya kan dari pedagang itu 150, dikurangi harga pembelian ke agen ataupun modal yang perlukan adalah 100.000. Jadi 150 dikurangi 100.000 adalah 50.000 rupiah. Positif hasilnya, maka untung 50.000. Dan ini adalah persentase keuntungan dari penjualan ataupun penjualan barang yang dijajakan oleh pedagang tersebut. Yaitu kita tinggal substitusikan saja, keuntungannya adalah 50.000. Ini masukkan ke persamaan yang di atas. Lalu harga pembeliannya adalah 100.000. Nah, ini harga beli. Harga beli kepada agennya. Ingat ya, jangan terbalik. Ini harga belinya adalah ketika kita berpelaku menjadi pedagang. Jadi kita belinya di sini konsepnya harga beli itu adalah harga beli kepada agen ataupun kepada produsen, bukan kita sebagai pembeli ataupun customer. Ini 50.000 per 100.000 dikali 100%. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi 5/10 dikali 100 adalah hasilnya 50. Jadi keuntungan pedagang tersebut ketika menjual barang dagangannya adalah 50%. Kita lanjut. Ini adalah kerugian. Kalau kerugian itu adalah sebaliknya. Kerugian terjadi jika harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Atau dengan kata lain, masukannya lebih kecil daripada modalnya lebih besar daripada pemasukan, atau pemasukannya lebih kecil daripada modal. Nah, harga kerugian adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian, tapi jika rugi menjadi hasilnya negatif. Ataupun bisa dibalik, kalau kerugian itu adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ini pun persentase rugi sama seperti persentase keuntungan, rugi per harga pembelian dikali 100%. Ini ada contohnya nih. Misalnya, pedagang membeli barang dengan harga 100.000. 100.000 nih, pedagang membeli ke produsen dengan harga 100.000. Lalu dijual kembali dengan harga 75.000. Nah, otomatis dong, karena kita modalnya 100.000, ketika dijual kembali adalah 75.000. Maka keuntungannya ataupun kerugiannya adalah rugi kan? Negatif nih. 75.000 dikurangi 100.000 adalah negatif 25.000. Dalam kurung negatif berarti adalah rugi 25.000. Ini kita masukkan ke persentasenya. 25.000 per 100.000 yaitu harga pembeliannya dikali 100. Ini bisa kita sederhanakan.
25/100 dikali 100 adalah 25%. Jadi pedagang itu mengalami kerugian sebanyak 25%. Udah paham teman-teman mengenai pembahasan yang pertama, yaitu tentang harga dan juga harga pembelian dan juga harga penjualan, dan juga pembahasan kedua mengenai keuntungan dan juga kerugian. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ke kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai diskon dan juga pajak. Pasti kalian udah tahu dong apa itu diskon, apa itu pajak. Nah, jadi diskon itu adalah potongan harga. Itu diskon adalah harga semula dikurangi harga yang dibayar ataupun harga setelah didiskon. Maka persentase diskonnya, nah ini ada rumusnya, yaitu diskon per harga semula dikali 100%. Contohnya seperti ini. Misalnya, ibu membeli susu dengan harga 20.000 per kaleng. Kebetulan, toko itu memberi diskon 20%. Nah, pada saat itu, ibu membeli 5 kaleng susu. Lalu, berapakah uang yang harus dibayarkan ibu setelah mendapatkan diskon tersebut? Nah, langkah yang pertama adalah kita akan menentukan harga semulanya dulu. Harga semula. Semuanya adalah 20.000 karena inilah harga satu kalengnya. Di situ karena ibu membeli 5 kaleng, maka dikali 5 adalah 20.000 kali 5 adalah 100.000. Lalu cara yang kedua adalah kita akan menentukan besaran diskonnya. Besaran sama dengan diskonnya adalah 20%, 20 per 100 dikali harga semula 100.000. Nah, kita sederhanakan saja, ini dicoret, ini juga dicoret. Tinggal 2/10 dikali 100.000. Maka hasilnya adalah 20.000. Nah, jadi besaran diskon 20% dari 100.000 adalah 20.000. Maka uang yang harus dibayarkan ibu adalah, ketiga adalah uang yang harus dibayarkan ibu, maka 100.000 dikurangi 20.000. Sama dengan 80.000. Nah, jadi seperti ini teman-teman caranya. Yang pertama, kita menentukan dulu harga semulanya berapa, yaitu 20.000 dikali 5. Lalu yang kedua adalah langkah yang kedua, menentukan besaran diskon 20/100 ataupun 20% dari 100.000 itu berapa. Kita dapatkan yaitu besaran diskonnya adalah 20.000. Maka uang yang harus dibayarkan ibu adalah 100.000 dikurangi 20.000 menjadi 80.000. Atau harga semula dikurangi besaran diskon, hasilnya adalah 80.000. Oke, udah paham teman-teman? Kita lanjut kepada pajak. Nah,
jika diskon adalah potongan ataupun pengurangan nilai terhadap harga awal, maka sebaliknya, pajak adalah besaran nilai suatu barang ataupun jasa yang wajib dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Kalau tadi pajak adalah pengurangan, maka sebaliknya adalah pajak, yaitu kalau tadi diskon adalah pengurangan, maka sekarang pajak adalah pertambahan. Besarnya pajak itu diatur dalam perundang-undangan. Biasanya namanya yaitu pajak pertambahan nilai, yaitu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli. PPN ataupun pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi ataupun pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan kepada kas negara. Biasanya, besarnya PPN adalah 11% dari harga jual. Kita masuk ke contoh soal agar kita lebih memahami dari pajak itu. Nah, sama seperti cara yang langkah yang diskon tadi, kan di sini udah kita ketahui harga semulanya adalah 200.000. Harga semulanya adalah 200.000. Ini seorang penjual menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Nah, barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai ataupun PPN, sehingga uang yang harus dibayar pembeli adalah, misalnya kita membeli sebuah barang dengan harga 200.000. Nah, kita akan menjual barang itu kembali dengan harga plus pajak 11%. Nah, itu kita tentukan harga jualnya berapa. Nah, kita yang kedua, langkah kedua yaitu kita akan menentukan besaran pajaknya. Besaran pajak. Karena pajaknya 11% adalah 11 per 100 kali 200.000. Kita sederhanakan saja. Hasilnya yaitu 22.000. Nah, 22.000 ini adalah besaran pajak. Lalu langkah yang ketiga adalah uang yang harus dibayarkan pembeli tersebut. Uang yang harus dibayarkan pembeli, maka karena tadi pajak adalah ataupun dari diskon adalah pengurangan harga, maka kalau pajak adalah pertambahan harga. Jadi 200.000 ditambah 22.000. Hasilnya adalah 220.000 rupiah. Nah, ini adalah suatu contoh dari pajak. Misalnya, seorang penjual itu menjual 200.000 dan juga dijual kembali dengan pajak 11%. Nah, perbedaan dari yang diskon tadi adalah kalau diskon adalah potongan harga, sedangkan pajak adalah pertambahan harga. Udah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Nah, di pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai bruto, tara, dan juga neto. Nah, apa sih bruto, tara, neto itu? Jadi, bruto itu adalah berat kotor barang, tara itu adalah berat kemasan barang, dan juga neto adalah berat bersih barang. Contohnya pada berat
karung berisikan beras. Jadi, berat kotor itu adalah berat beras dan juga berat saknya ataupun kemasannya. Jadi, berat kemasannya itu adalah tara, berat bruto ataupun berat kotor itu adalah bruto. Sedangkan berat besi barang yaitu tentang ataupun berasnya itu. Berat dari berasnya itu adalah neto. Misalnya, contohnya seperti ini. Ayo kita berpikir dahulu. Misalnya ayah membeli 5 karung beras. Di setiap karung itu tertulis neto 24,8 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat seluruh karung berisikan beras yaitu 125 kg. Maka berapakah bruto, tara, dan persentase tara setiap karung beras? Nah, netonya udah ketahuan kan? Yaitu berat berasnya aja yaitu tiap satu karungnya yaitu 24,8 kilo. Yang pertama kita akan mencari bruto. Bruto itu adalah berat kotor barang. Berat barang yaitu berat kemasan dan juga ditambah dengan berat berasnya itu. Bruto. Nah, di sini karena telah ditimbang seluruhnya yaitu seberat 125 kg dan ayah membeli 5 karung beras, maka tinggal aja 125 dibagi 5. Hasilnya adalah 25 kg. Jadi udah tahu dong, brutonya itu adalah 25 kg di setiap satu karung beras. Maka taranya adalah berat kemasan dari beras tersebut. Nah, kemasannya itu atau karungnya dengan kata lain. Dengan caranya yaitu 25 kg dikurangi 24,8. Hasilnya adalah 0,2 kilogram. Nah, ini adalah berat karungnya aja yaitu 0,2 kg. Lalu kita masukkan ke persentase taranya. Tara ini sudah saya membuat catatan di sini. Persentase tara adalah tara dibagi bruto dikali 100%. Taranya adalah 0,2 per brutonya 25 dikali 100%. Hasilnya adalah 8. Maaf teman-teman, ini ada sedikit salah. Hasilnya adalah 0,8. Jadi persentase tara dari tara yaitu 0,2 kg adalah 0,8% dari neto ataupun dari bruto yang telah ditentukan dari beras tersebut. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, mengenai bunga tunggal. Nah, apa itu bunga tunggal? Jadi bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja tetap dari awal periode sampai akhir periode. Misalnya, saat kita menabung ataupun meminjam uang di bank, Anda akan mendapatkan bunga yang ditetapkan di setiap periodenya. Contohnya seperti ini. Yang pertama,
Setelah T tahun, besarnya bunga, ini ada rumusnya, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Ini ingat, bunga per tahun. Dan keterangan, I adalah besarnya bunga, M adalah modal awal, P adalah suku bunga tunggal, dan T adalah waktu. Contohnya seperti ini. Yang pertama, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Diketahui, M modalnya ataupun pinjamannya adalah 30 juta, suku bunganya adalah 20%, dan waktunya T adalah 2 tahun. Pertanyaannya adalah bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 2 tahun. Kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. I sama dengan 30 juta dikali 20 per 100 kali 2. Hasilnya adalah Rp1.200.000. Di bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 2 tahun adalah sebesar Rp1.200.000. Oke, jadi misalnya ketika Pak Adi ingin melunasi hutangnya, itu nanti pada 2 tahun yang akan datang bukan 30 juta lagi, tapi 30 juta ditambah Rp1.200.000. Hasilnya adalah Rp31.200.000. Nah, itu adalah bunga. Jadi bunga itu adalah jasa yang dibayarkan untuk bank atas pinjamannya kepada kita. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Karena tadi T-nya adalah per tahun, maka sekarang adalah pinjamannya per bulan. Kalau per bulan adalah I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. 12 itu mengartikan dalam setahun berisikan 12 bulan. Keterangannya sama. I itu adalah besarnya bunga, M itu adalah modal awal, P itu suku bunga, dan T itu adalah waktu. Lalu kita lanjut ke contoh soalnya. Pak Bayu meminjam uang di bank sebesar 25 juta dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung Pak Adi atau Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Maaf, ini ada salah ketik, harusnya bulan. Kita yang pertama tulis dulu diketahuinya. Diketahui M, yaitu pinjamannya, yaitu 25 juta, dan juga P, besaran suku bunganya yaitu 18%, dan juga T adalah waktu ketika ia meminjamnya, yaitu 8 bulan. Pertanyaannya, bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan. Langsung kita substitusikan aja kepada rumus yang per bulan tadi. Bunga per bulan. I sama dengan 25 juta dikali 18 per 100 kali 8 per 12. Hasilnya adalah 3 juta rupiah. Jadi, bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan adalah sebesar 3 juta rupiah. Pak Bayu ketika ingin melunasi hutangnya, yaitu 25 juta ditambah 3 juta, hasilnya adalah 28 juta untuk melunasi hutang tersebut ketika ia melunasi selama 8 bulan. Kita lanjut ke misalnya ke per hari. Di sini kita mengambil contoh dalam 1 tahun itu adalah 360 hari. Maka rumusnya adalah I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360 hari. Ini pun sama keterangannya. Ini contoh soalnya. Misalnya Pak Jaja meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung Pak Jaja jika ia meminjam selama 240 hari
pada tahun kabisat. Diketahui pinjaman yang pertama atau pinjaman modalnya yaitu 40 juta. Bunganya adalah 15% dan juga waktu yang meminjamnya adalah 240 hari. Itu adalah tenggat waktunya. Tanyakannya adalah bunga yang tanggung Pak Jaja selama 240 hari di tahun kabisat. Karena tahun kabisat, maka dalam setahun itu adalah 366 hari. Maka rumusnya dirubah menjadi 366, bukan 360, karena ini di tahun kabisat. Kalau di tahun biasa, itu kita bisa memakai T per 360 aja. Langsung kita substitusikan aja. I sama dengan 40 juta dikali 15 per 100, ini adalah suku bunganya, dikali 240 waktu ia meminjamnya per 366. Hasilnya adalah 3.934.426 perak rupiah. Nah, ini bunga yang harus ditanggung oleh Pak Jaja selama 240 hari adalah seperti itu. Oke, udah paham teman-teman mengenai suku bunga tunggal? Jadi suku bunga tunggal itu adalah besaran pokok ataupun uang yang harus kita bayar tambahan ketika kita meminjam uang di bank. Misalnya besarannya 15% dari pinjaman tersebut ataupun 10%, 2% dari pinjaman itu ditentukan oleh bank, dan juga ketika kita ataupun kita lama meminjam uang tersebut. Nah, pada perjalanan bab ini, kita udah membahas mengenai harga jual dan juga harga beli, keuntungan dan juga kerugian, diskon dan pajak, bruto, tara neto, dan juga suku bunga tunggal. Kita pahami semua, dan juga kita pelajari semua. Nah, untuk penilaian aktivitas pembelajaran daring hari ini, penilaiannya ada 3. Pertama, coba membuat ringkasan materi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang aritmatika sosial. Bisa berupa ringkasan, rangkuman, boleh yang belum dipahami juga boleh ditanyakan, agar kalian mendapatkan wawasan yang lebih mengenai aritmatika sosial. Lalu mengerjakan soal-soal latihan yang akan nanti disediakan pada LKPD. Lalu menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami. Nah, ini kalian bisa sampaikan di kolom komentar ataupun nanti di Google Classroom yang akan disediakan. Quotes buat hari ini, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Itu menurut Pak Nelson Mandela. Nah, baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal qalami wa yasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar buat semua dan juga tetap semangat.